Dek, Nuni kenapa sih? Kok nangis terus? Iya nih bang, susu Nuni habis. Loh, kenapa nggak beli sih dek kalau habis? Uangnya nggak ada bang. Loh, kata kamu gado-gadonya habis terjual dek. Terus duitnya kamu kemanain? Anu bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian lagi ngapain itu? Ini om, tadi Maya ambil rapot Riko. Katanya ada kesalahan dalam penilaian kemarin. Jadi om disuruh tanda tangan lagi. Oh, coba. Mana Mai? Om mau lihat. Berarti nilai Reko yang kemarin jelek itu salah. Nah, itu dia om. Tadi Maya. Om. Ya Allah, Riko, kamu ini gimana? Nilai yang kemarin itu udah buruk. Sekarang kenapa malah nambah parah kok? Tapi Pak, itu kan Diam kamu kok. Ini nilai kamu merah semua loh. MTK merah, bahasa Inggris merah, bahasa Indonesia juga merah. Bapak ini nyokolain kamu biar nambah pinter kok, bukan nambah bleek. Bapak kan udah sering bilang, belajar yang bener, jangan main terus. Om. Udah Mai, jangan dibelain. Walaupun Riko masih kecil, sesekali emang harus dikasih pelajaran. Om mau ngapain om? waduh, gimana nih Kak? Sini kamu kok. Ih, Aduh, ih, aduh, ih, aduh, sini kamu. Ih, aduh, sakit Pak. Aduh, ampun. Om jangan om. udah, biarin Mai. Anak ini emang harus dikasih pelajaran. Ih, Aduh, ampun Pak, sakit. Aduh, rasain ini. aduh. Pak, udah. Ih, Aduh, sakit. ih. Aduh. Selama ini Bapak udah cukup sabar loh kok ngadepin kamu. Kamu itu bandel banget. Emang ya dari dulu tuh kamu selalu dimanja sama emak kamu. Tapi sekarang Bapak yang akan menghukum kamu. Rasain ini. Ih, Aduh. Pak, udah. ih, Aduh, sakit. ih. Aduh. Kamu taunya cuma main terus. Gak pernah belajar yang bener. Minta ini, minta itu. Bapak selalu belikan. Tapi malah nilai kamu merah semua. Rasain ini. Ih, Aduh, sakit. ih. Aduh. Om udah om, kasihan Riko om. Aduh, sakit Pak. Udah Mai, gak usah dibelain. Nanti Rikonya malah ngelunjak. Emang sesekali ini anak harus dihukum biar kapok. Tapi om, itu yang tadi om lihat rapot om pas dulu masih sekolah om. Kalau rapot punya Riko, ini om. Tadi Maya nemuin rapot om di laci bawah TV. Terus Maya bandingin nilai rapot Riko sama nilai rapot punya om. Nah ternyata nilai rapot Riko jauh lebih bagus dari nilai rapot punya om dulu. Om malah nggak dengar penjelasan dari Maya. Kan jadi kasihan Rikonya om. Gitu ya. Hehehe. Sakit Kak. Gimana dek? Penjualan gado-gado hari ini? Alhamdulillah bang, lumayanlah ada beberapa orang tadi yang beli. Syukurlah kalau gitu. Tapi kalau kamu capek, istirahat aja ya. Jangan dipaksain. Iya bang. Ya sudah, abang mau nguli dulu ya dek. Iya bang, hati-hati. Mbak, aku beli gado-gadonya ya. Satu mbak, dibungkus.
Aku dibungkus juga, Mbak. 3 ya. Alhamdulillah. Ya udah, silakan duduk dulu ya, Ki, Eli. Iya, Mbak. Iya, ternyata hantu ya. Iya nih, Cici mau beli gado-gado juga. Iya loh, Owe buatkan 2 porsi saja dibungkus. Siap, C. Silakan duduk dulu, C. Oh iya, Mbak. Si Nuni mana ya, Mbak? Oh, Nuni lagi tidur, El. Oh, pantes nggak kelihatan. Padahal Kiki pengen gendong Nuni. Kiki tuh gemes banget sama Nuni, Mbak. Katanya Nuni lucu banget. Oh, kayaknya Kiki suka banget sama anak kecil ya. Iya Mbak, aku suka banget sama anak kecil. Gimana ya, gemes banget gitu Mbak. Nuni sekarang umur berapa bulan ya Mbak? Nuni udah umur 12 bulan, Ki. Oh, 1 tahun ya? Umur segitu emang lagi lucu-lucunya ya El? Iya, Ki. Ini, Ki, gado-gadonya. Dan ini punya kamu, El. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama. Besok kesini lagi aja kalau mau ketemu Nuni. Sekalian larisin gado-gado ibu lagi. Iya Mbak, besok aku kesini lagi deh. Makasih Mbak. Yoyang apa tidak capek? Setiap hari jualan seperti ini. Apalagi Yoyang punya bayi ya. Kalau capek ya pasti capek, C. Tapi gimana kalau nggak kerja ya nggak makan, C. Ini, C, gado-gadonya. Haiya, Yoyang perempuan hebat ah. Sangat bekerja keras. Ya sudah, Owe pulang dulu. Terima kasih. Iya, C, sama-sama. Dul, lu lapar nggak, Dul? Lapar sih. Emang kenapa lu? Mau traktir gua makan? Ye, gue juga lapar, Dul. Ayo ke Warkop Joko. Lu mau ikut nggak? Makan mie goreng malam-malam gini kayaknya enak, Dul. Ya gua ikut lah, Pi. Tapi gua ditraktir ya. Deh, lu kan udah punya usaha, Dul. Masa beli mie goreng aja minta traktir sih? Toko roti gua lagi sepi. Lagian lu pelit amat. Cuma mie goreng ini, Pi. Ah, iya deh ya. Nah, gitu dong. Ini nih baru sahabat terbaik gua. Yaudah, ayo. Emang ya, dari dulu sampai sekarang masih aja beban lu, Dul. Dek, Nuni kenapa sih? Kok nangis terus? Iya nih, Bang. Susu Nuni habis. Loh, kenapa nggak beli sih, Dek, kalau habis? Uangnya nggak ada, Bang. Loh, kata kamu gado-gadonya habis terjual, Dek. Terus duitnya kamu kemanain? Bang, uangnya udah aku bayarin utang tadi. Itu pun hutang kita masih banyak, Bang. Ya ampun, Dek. Kamu ini gimana sih? Udah tahu kan susu habis, malah sempetin bayar utang. Tapi, Bang, kalau nggak bayar hutang, Ainun juga susah buat belanjanya nanti. Karena orang-orang warung jadi nggak mau ngutangin Ainun lagi, Bang. Terus gimana itu? Kalau Nuni nangis terus, kan kasihan, Dek. Adek, coba kasih air tajin aja dulu ya, Bang. Semoga aja Nuni mau. Ya udahlah, coba aja dulu. Iya, Bang. Ya Allah, kapan ya aku jadi orang sukses? Apa aku cari kerjaan aja ya? Coba deh, aku tanya ke warga sekitar. Kali aja ada lowongan kerjaan. Alhamdulillah, kenyang juga. Kalau udah kenyang begini, jadinya kan semangat. Ada Mas Beni. Mau makan juga, Mas? Enggak, Dul. Aku cuma cari angin aja kok. Aduh, Mas Beni ada aja. Angin kok dicari? Duit Mas dicari, bukan angin. Hehe, bisa aja kamu, Dul. Sebenarnya aku juga lagi pusing, Dul. Pusing kenapa, Mas?
Ya pusing Dul. Ekonomi keluargaku benar-benar kritis. Buat beli susu anak aja nggak bisa. Kadang sedih kalau lihat anak istri susah. Aku ngerasa nggak becus jadi suami. Bukannya Mas Beni ini dulunya sarjana ya? Iya Pi, tapi tahu sendirilah gimana susahnya nyari kerja. Iya juga sih. Tapi kan kalau sarjana peluangnya lebih besar, Mas. Nah, bener tuh Mas. Sebenarnya walaupun sarjana percuma juga Pi. Soalnya aku dulu udah ngelamar kerja kesana kemari, tapi semua lamaranku nggak ada satupun yang diterima. Ya, coba lagi aja Mas. Kali aja besok Mas Beni bisa langsung kerja. Ketimbang jadi kuli panggul di pasar, hasilnya juga nggak seberapa kan Mas? Iya Dul, sebenarnya aku kesini tuh niatnya mau nanya-nanya. Kali aja ada lowongan kerjaan Dul. Kalian berdua tahu nggak di mana ada lowongan kerja? Kali aja tetangga atau temen gitu butuh tenaga. Waduh, kalau itu nggak tahu, Mas. Apalagi gua. Coba deh Mas Beni tanya sama Pak RT, barangkali ada Mas. Ada apa Mas Beni? Tumben pagi-pagi udah kesini. Begini Pak RT, saya lagi butuh kerjaan. Tujuan saya kemari, kali aja di Pak RT ada lowongan kerja. Waduh, maaf Mas Beni, kalau di saya mah nggak ada lowongan kerja. Kalau boleh tahu, Mas Beni mau pekerjaan seperti apa ya? Kalau saya apa aja Pak, yang penting bayarannya cukup buat kebutuhan di rumah. Ya. Tapi kalau nggak salah, Mas Beni ini kan lulusan sarjana ya? Iya Pak RT, tapi selama ini saya kerja jadi kuli panggul di pasar. Cuma ya bayarnya jauh Pak RT dari kata cukup. Saya nggak tega sama anak istri kalau gini terus. Loh, kok jadi kuli panggul? Kan Mas Beni bisa ngelamar kerja dengan gelarnya Mas. Sudah Pak RT, tapi semua lamaranku nggak ada yang keterima. Jadi ya mau nggak mau harus jadi kuli di pasar. Tolong ya Pak RT, bantu saya. Ya sudah, nanti saya coba bantu. Kebetulan kemarin ada teman yang sedang dinas di dekat sini. Nanti deh coba saya tanyain. Semoga aja ada lowongan kerja yang layak buat Mas Beni. Alhamdulillah, makasih Pak RT. Iya, sama-sama Mas Beni. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya Pak RT. Iya. Mari sini Ainun, kita sarapan sama-sama. Iya, Ce, silahkan. Saya cuma mau beli garam aja. Jok, garam 1 ya. Hai Ainun, Owe lihat lo yang makin kesini penampilan lo makin lusuh saja. Umur lo yang sama Owe tidak jauh berbeda. Tapi kenapa lo sekarang menjadi seperti ini lo? Iya, Ce, maklum ibu rumah tangga sehari-hari. Jualan, ngurusin anak suami. Jadi nggak sempat buat rawat diri. Tapi Ainun, lo yang juga harus kasih waktu buat perawatan lo. Boro-boro perawatan, Ce. Buat makan aja susah. Memangnya selama ini penghasilan suami lo yang tak cukup ah. Apalagi lo yang juga bantu dia orang kerja. Ya gitulah, Ce. Masih jauh dari cukup. Saya kalau ada uang mending buat beli susu anak, Ce. Yang penting keluarga dulu. Ini ya Mak. Haiya, Owe salut sama lo orang ah. Lo istri sekaligus ibu yang hebat loh. Semoga kelak Tuhan angkat derajat lo orang ah. Amin. Makasih, Ce, doanya. Kalau gitu saya duluan ya, Ce. Mari. Semoga aja Pak RT bisa ngasih aku kerjaan. Loh, Bang? Abang hari ini nggak kerja? Iya Dek, hari ini abang mau di rumah aja. Loh, kenapa, Bang? Abang sakit? Enggak Dek, abang pengen di rumah aja. Tadi pagi udah ke rumah Pak RT buat nyari kerjaan. Siapa tahu ada kerjaan. Oh alah, syukurlah kalau gitu, Bang. Ya udah, Bang. Kalau gitu aku minta tolong jagain Nuni dulu ya, Bang. Aku mau nyiapin bahan dagangan dulu. Aduh,
Baru aja pulang, Dek. Udah disuruh-suruh aja. Ya Allah bang, aku mau jualan loh. Ini juga buat makan kita sehari-hari kan bang. Abang kan hari ini gak kerja. Jadi apa salahnya abang bantu ringanin pekerjaan aku untuk hari ini aja? Iya dah, iya. Udah sini, biar Nuni aku yang jagain. Jadi istri kok bawel banget. Astagfirullah. Emang lu mau belanja apa, Gel? Tumben. Gua mau beli bahan mie ayam, Tom. Gua mau nyoba bikin mie ayam. Mie ayam? Iya, Tom. Mulai minggu depan gua mau dagang mie ayam. Kali aja ramai yang beli. Oh, emang lu bisa masak mie ayam, Gel? Lu ngeremehin gua. Lah, bukan gitu, Gel. Gua kan cuma nanya. Nanti kalau gua udah mulai dagang, gua kasih lu 1 porsi. Biar lu tahu gua ini jago tahu kalau soal masak memasak. Nah, boleh tuh. Wah, gado-gado Mbak Ainun rame banget tuh yang beli. Habis nganter bogel, gua beli dah. Makan gado-gado kalau pagi gini enak kayaknya. Assalamualaikum Mas Beni. Waalaikumsalam. Iya Pak RT, ada apa ya Pak? Begini Mas, kata teman saya ada lowongan P3K. Kalau Mas Beni berkenan, Mas Beni bisa daftar. Kebetulan katanya masih ada kuota. Oh iya Pak, tapi kalau kerja di pemerintahan bukannya bayar ya Pak RT? Sedangkan saya nggak punya uang Pak. Enggak lah Mas Beni, sekarang kan sistemnya online. Kalau Mas Beni ada niat dan benar-benar ingin bekerja, bisa belajar dari sekarang. Kalau Mas Beni tertarik, nanti saya coba bantu biar prosesnya lebih mudah. Gimana Mas Beni? Mau Pak, saya mau. Baik Mas, kalau begitu 7 hari lagi ya Mas Beni ke rumah saya. Nanti saya antarkan ke kantornya. Jadi selama 7 hari ini Mas Beni bisa belajar untuk persiapan tes nanti. Baik Pak, sekali lagi terima kasih ya Pak RT. Iya, sama-sama Mas Beni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok itu bukannya Om Bogel ya kok? Kayaknya Om Bogel lagi jualan mie ayam tuh bos. Ayolah, kita palanin. Mie ayam. Mie ayam. Mie ayam. Dah, biasa aja kali Om. Jualannya nggak usah teriak-teriak kayak gitu. Berisik tahu. Ya kan, gue lagi nyari perhatian customer kok. Kalau gue cuma diem aja, kan gak ada yang beli. Iya bos, bener. Kata Om Bogel, namanya juga jualan. Kok Om Bogel jualan mie ayam sekarang? Emang udah nggak parkir lagi Om? Enggak Dil, sekarang Om lagi nyoba jualan. Usaha kecil-kecilan kayak gini. Kali aja penghasilannya bagus. Hehehe. Tapi Om, Riko lihat sepi aja Om. Bukan sepi kok, tapi emang belum ada yang beli. Berarti belum dapat duit ya Om. Om Bogel. Om Bogel. Kok Om Bogel diem aja ya Dil? Males ngelatinin Riko kayaknya, Cak. Hihihihi. Ya Allah, pantesan tadi jualannya teriak-teriak. Ternyata Om Bogel budek Dil. Gua nggak budek kok, cuma males aja ngomong sama lu. Emang ya Dil ya, orang kalau nggak punya duit bawaannya emosi aja. Om, itu kain putih apa Om? Itu isalah dari Mbak Dukun ya Om, biar dagangan Omnya rame. Om, nggak usah pakai dukun-dukunan. Buktinya masih sepi kan. Lagian sih Om, percaya kok sama dukun. Nggak boleh tahu Om. Siapa yang main dukun?
dasar nih bocah. Ini tuh namanya handuk pedagang. Biasanya para pedagang keliling kayak Om sering pakai handuk kayak gini buat ngelap keringet. Ah, kirain. Makanya jadi orang itu jangan suka julid. Masih kecil juga. Iya tuh Om, Riko tuh udah kayak mak-emak. Lah Om, kok Omnya mau macak sih? Kan kita nggak ada yang beli Om. Mau Om makan sendiri, Cak. Daripada dengerin ocehan Riko, mending Om makan mie ayam. Ah elah, Om. Makanya Om, kalau makanan ayam jangan dijual. Hah? Kok makanan ayam sih bos? Maksud lu apa? Ngatain dagangan gua itu makanan ayam? Ya bener lah Om, makanan ayam. Iya kan Dil, Cak? Nah, gini loh guys. Kalian tahu bubul bayi kan? Tahu kok. Nah, itu bubul buat siapa? Ya buat bayi lah kok. Namanya juga bubur bayi. Nah iya bener tuh bos. Bubul bayi ya buat bayi. Jadi bener dong. Kalau mie ayam berarti kan buat ayam. Buset nih bocah, bisa aja jawabnya. Udah. Oh mau makan. Bisa-bisa gua jadi stroke kalau ngeladenin elu kok. Apalagi kok? Kata bapak, kalau kita lagi makan terus ada orang, itu wajib nawalin Om. Emang kamu suka makanan ayam? Udah sana, kalian mending pergi aja daripada nggak beli. Yah, apaan sih Om? Main ngusil-ngusil aja. Pelit amat. Orang pelit itu kubulannya sempit, rezekinya juga sulit Om. Aduh. Iya. Kalian mau Om bikinin mie ayam? Om kasih gratis nih, buat kalian kalau mau. Mau Om, mau. Aca juga mau Om. Ya udah, bentar ya. Om bikinin. Acik, makan mie ayam kita Dil. Iya Cak. Sebenarnya sih gua nggak suka makan ayam, tapi kalau ditawalin ya terpaksa. Hitung-hitung ngalgan yang membeli. Elah, kayak lu kok. Bilang aja, lu juga mau kan? Ini ya Pi gado-gadonya. Jadinya berapa Mbak? 2 bungkus jadi 20.000 aja Pi. Makasih ya Mbak. Iya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh Bang, Abang udah pulang. Gimana Bang tesnya tadi? Iya Dek, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Paling ada kendala sedikit pas wawancara tadi, tapi insya Allah semua pertanyaannya udah aku jawab dengan baik Dek. Alhamdulillah. Kalau gitu Abang yang semangat belajarnya ya. Dan terus optimis. Ainun yakin nanti Abang pasti lulus. Iya Dek, amin. Makasih ya Om. Ini aman dimakan kan Om? Soalnya kan ini makanan ayam. Ya udah, siniin. Lu nggak usah makan makanan ayam kok. Bercanda Om. Gimana ya kok caranya kita diem tapi kita dapat duit? Ay. Gampang Om. Om cosplay aja jadi kotak amal. Pasti nanti dapat banyak duit. Eda. Askip. Rongsok. Gil, lu sekarang jualan mie ayam? Iya nih Mat. Tapi masih sepi. Biasalah Gil, namanya juga masih baru. Gimana ya Mat? Cari uang makin kesini kok makin susah. Ini gua buka mie ayam malah sepi.
Buka celana aja om, biar lame. Jok, bawain gorengannya ya. 5.000 Jok. Nom. Wih, lagi ngopi nih. Mas Beni, mari mas ini kita ngopi. Iya Tom. Jok, bikinin kopi ya. Yap, lah nyanaan. Joko, bikinin nasi goreng spesial ya. 1 dibungkus ya. Ayan, nih nunggu ya. Iya Jok. Wah, itu siapa Tom? Oh, itu Yani mas. Emang kenapa mas? Gak apa-apa kok Tom. Mari mbak, silakan duduk. Kalau berdiri terus, pegel loh. Iya mas, makasih. Oh iya mbak, mbaknya orang mana ya? Kok aku baru lihat? Aku warga sini juga kok mas. Cuma aku sering kerja di luar, jadi jarang kelihatan. Oh, pantes. Kenalin mbak, aku Benny. Oh, aku Yani mas. Wah, nama yang bagus. Kalau boleh tahu, Yani tinggal di sebelah mana ya? Kali aja aku lewat, kan bisa mampir. Hihihi. Aku tinggal di ujung desa, nomor 78 mas. Oh, di situ. Berarti nanti kalau aku mampir nggak apa-apa ya? Gak apa-apa lah mas. Malahan aku seneng kalau ada tamu datang ke rumah. Ini ngopinya mas. Dan ini nasi gorengnya Yan. Tommy, aku duluan ya. Mari mas Benny. Iya Yan. Iya Yan, hati-hati ya. Wah, cantik bener Yani. Mana rapi, wangi lagi. Beda banget sama istriku di rumah. Udah jelek, kumuh, lusuh, bau lagi. Wah, es oyen kamu makin hari kayaknya makin enak aja. Masa sih Don? Kayaknya resepnya masih sama aja kok. Karena kalau yang bikin es oyennya kamu, rasanya jadi makin enak. Alah, kamu Don bisa aja. Oh iya Dian, kamu tahu nggak sama Mbak Ainun? Mbak Ainun? Mbak Ainun yang jualan gado-gado itu ya? Iya Dian, sekarang dia jadi buruh cuci juga loh. Oh, kalau itu sih aku udah tahu Don. Kemarin aja baju-bajuku Mbak Ainun yang nyuciin. Aku kasihan banget tahu liatnya. Ih serius Dian, aku kemarin juga loh Dian. Aslinya sih aku nggak tega ya, tapi dia sendiri yang nawarin tenaga dia buat jadi buruh cuci. Katanya sih dia lagi butuh uang tambahan buat kebutuhan sehari-hari. Iya Don, sama aku juga bilangnya gitu. Mana anaknya masih bayi, siangnya jualan gado-gado, malamnya masih mau nyuci baju, sambil ngurusin anak, ngurusin suami. Gak kebayang deh capeknya. Iya sih Dian, tapi kok tega ya suaminya ngebiarin Mbak Ainun banting tulang sebegitu kerasnya. Emang suaminya gak berusaha cari kerjaan yang lebih baik gitu? Kan kasihan tuh istrinya. Setauku sih suaminya kuli panggul Don. Tapi kalau nggak salah sih bulan lalu suaminya daftar P3K deh. Tapi nggak tahu ya keterima apa enggak. Oh gitu. Kalau keterima jadi P3K lumayan juga tuh. Nanti suaminya bisa punya gaji tetap tiap bulan. Semoga aja keterima ya Dian. Iya Don, amin. Yang penting kita sebagai tetangga harus saling support satu sama lain. Apa? Aku lulus. Dek, adek, dek. Ada apa lo bang? Kok teriak-teriak? Abang lulus dek.
Abang lulus. Abang keterima jadi P3K. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah telah mengabulkan doa hambamu ini. Tapi Dek, Abang belum punya seragamnya. Gimana ya Dek? Pasti harganya mahal. Udah, abang gak usah pikirin soal itu. Ainun punya kok tabungan. Tabungan? Serius kamu Dek? Iya bang, karena Ainun selain jualan gado-gado, sekarang jadi buruh cuci juga. Jadi Ainun bisa nyisihin sebagian penghasilan tiap hari buat ditabung. Dan insya Allah cukup untuk beli seragam P3K buat abang. Alhamdulillah. Makasih ya Dek. Iya bang, bentar ya, aku ambil dulu uangnya, biar besok abang bisa langsung beli seragamnya. Iya Dek. Dan akhirnya malin kundang dikutuk jadi batu. Tamat. Ya Allah, kasihan juga ya Ma. Maling kundangnya jadi batu. Iya, itu akibat durhaka sama orang tua Aca. Makanya nanti kalau Aca sudah besar, gak boleh tuh durhaka sama mama dan papa. Terus kalau durhaka sama orang tua, dikutuk jadi batu ya Ma. Iya Aca, karena kalau Allah sudah murka, doa seorang ibu langsung menembus langit. Menurut Aca Ci, orang tua maling kundang itu salah Ma. Ngapain coba dikutuk jadi batu? Loh, kok salah sih Aca? Kan malin kundang durhaka sama ibunya. Dia kurang ajar dan tidak mengakui kalau itu ibu yang sudah melahirkannya. Makanya dia dikutuk jadi batu sama ibunya. Iya, maksud Aca tuh mah, daripada dikutuk jadi batu, mending dikutuk aja mah jadi emas. Kan lumayan, bisa dijual. Hihihi. Kan kata mama, sekarang emas lagi mahal. Daripada jadi batu kan, dijual nggak laku mah. Ya Allah Aca, kamu ini ya bisa aja. Udah, sekarang kamu tidur, besok kamu sekolah. Iya Ma. Dek, adek, abang pulang. Kemana sih? Suami pulang kerja, bukannya disambut, malah sepi begini. Bang Beni, kamu udah pulang? Kamu habis dari mana sih? Suami pulang bukannya disambut, malah kelayapan kamu Dek. Ya Allah bang, aku habis jemur cucian di belakang, bukan kelayapan. Alah, alasan aja kamu. Ini lagi, bisa gak sih kamu jaga penampilan? Pulang kerja capek-capek, malah lihat penampilan kamu kayak nenek-nenek begini. Jadi mual aku lihatnya. Astagfirullah. Bang, istighfar. Aku ini istri kamu. Kok tega kamu bicara seperti itu di hadapan aku? Harusnya itu, kamu introspeksi diri, ngaca sana, biar kamu sadar kalau penampilan kamu tuh jelek. Aku jijik tahu lihat penampilan kamu tiap hari begini. Ya Allah bang, maksud kamu pengen aku perawatan? Kamu pengen aku cantik? Kalau abang ingin aku jadi cantik ya udah sini, kasih aku uang bang. Kamu ya, taunya uang. Kamu kan kerja, ya kamu perawatan lah, pakai uang kamu sendiri. Lagian kan, gaji pertama aku udah kasih semua ke kamu. Emang itu nggak cukup buat kamu perawatan, ha? Bang, kamu hanya memberikan gaji pertama kamu. Lantas gaji bulan ini dan bulan kemarin gimana bang? Ya terus, kenapa kurang? Kamu ini ya, benar-benar istri nggak bersyukur. Taunya ngeluh terus. Bang, kamu sadar gak sih? 2 bulan abang gak memberikan aku nafkah. Padahal aku tahu kamu aktif menerima gaji tiap bulan. Tapi setiap aku minta uangnya, abang pasti marah. Kalau abang ngungkit-ngungkit gaji pertama yang abang kasih ke aku, gaji itu sudah aku belikan untuk semua kebutuhan kita bulan lalu. Buat makan dan buat susu Nuni anak kita. Dan uang itu sudah habis semua bang. Pi, kita mampir ke rumah Mbak Ainun dulu ya. Ke rumah Mbak Ainun? Emang mau ngapain nak? Aku mau ngambil cucian Pi. Katanya udah bisa diambil hari ini. Loh, emang Mbak Ainun masih jadi buruh cucian ya nak? Bukannya suaminya udah jadi P3K? Masa sih Pi? Aku kok nggak tahu ya.
Iya nak, kalau nggak salah udah 3 bulan ini Mas Benny jadi P3K. Gitu ya. Udah, lama-lama pusing aku debat sama kamu. Lebih baik, mending kamu siapin aku makanan. Aku lapar. Maaf bang, hari ini aku nggak masak, berasnya habis. Ah, Astagfirullah Bang Benny. kamu ya bener-bener istri gak becus. Suami pulang kerja capek, pulang pengen makan. Malah kamu gak masak. Otak kamu di mana sih? Bang, kamu ini kenapa sih? Kalau kamu lapar beli di luar aja bang, gak usah marah-marah begini. Kasihan Nuni baru aja tidur bang. Kamu ya makin kesini makin kurang ajar. Sukanya ngelawan terus sama suami. Bang, aku bukannya ngelawan, tapi tolong pengertiannya. Aku ngerti abang capek habis pulang kerja, tapi aku juga capek bang. Di rumah kerja seharian sambil ngomong Nuni. Dan beberapa hari ini abang tahu kan aku lagi gak enak badan. Kamu ya bener-bener udah salah, nyolot lagi. Udah tahu habis kerja capek, terus kenapa kamu gak siapin makanan buat aku? Kamu itu egois. Lama-lama aku gak kuat sama pernikahan kita. Ya Allah bang, bisa ya kamu bicara seperti itu setelah perjuanganku selama ini, hingga kamu bisa mencapai impianmu sekarang. Kamu pikir aku bisa menjadi sekarang ini karena kamu? Cukup Ainun, aku sudah ambil keputusan. Mulai hari ini aku ceraikan kamu. Aku talak kamu, Ainun binti Muniri. Astagfirullah bang. Ternyata pengorbananku selama ini tidak pernah kamu lihat bang. Di balik kerja kerasku itu ada nyawa taruhannya. Tolong bang, jangan ceraikan aku. Mohon hargai pengorbananku. Jangan hanya kesalahanku yang kamu lihat bang. Kamu itu Assalamualaikum. egois. Lama-lama aku gak kuat sama pernikahan kita. Nak, Ya Allah, kayaknya Bang. Mas Bisa Benny ya sama kamu istrinya bicara lagi seperti ribut itu setelah nak. perjuanganku selama Masa ini? sih, Pi? Apa kamu lupa? Semua uang hasil kerja kerasku aku berikan padamu demi bisa membeli baju koprimu. Sedangkan aku selalu mengutamakan kebutuhanmu dibanding kebutuhan untuk diriku sendiri. Di mana hati nuranimu, Bang Benny? Aku gak peduli. Mulai detik ini kamu bukan istriku lagi. Bang Benny. Bang, tolong maafkan aku. Jika penampilanku selama ini membuatmu jijik dan hilang selera, aku minta maaf, Bang. Ada hal yang lebih penting untuk kita utamakan dari sekedar perawatan. Dulu kamu sendiri yang bilang, aku tetap cantik walaupun tanpa bedak. Dan aku percaya dengan kata-katamu, Bang. Namun bukankah aku yang selalu menemanimu di kala susah? Kamu ingat itu kan, Bang? Aku gak peduli. Besok aku akan urus semua surat perceraian kita. Bang Benny, Ya jangan Allah, pergi, Mbak Bang. Ainun. Mbak Ainun gak apa-apa. Udah Mbak, yang sabar. Suami gak bersyukur gitu tak pantas untuk Mbak Ainun. Yang sabar ya Mbak. Kok Mas Benny begitu sih? Baru jadi P3K aja udah sombong dan aku gitu. Gimana kalau jadi PNS coba? Askip. Rongsok. Siaptung plastik kertas cuilan seng. Yuh, yang punya rongsok. Lalah, itu ada apa ya? Kok rame-rame? Mbak Ainun, mau kemana Mbak? Aku mau pulang ke rumah orang tuaku, Ki. Aku sudah diceraikan sama suamiku. Ya Allah, Mbak. Ada apa, El? Mbak Ainun, Mat, dicerain suaminya. Dan sekarang Mbak Ainun mau pulang ke rumah orang tuanya. Astagfirullah. Maafkan aku ya semuanya. Terima kasih kalian sudah sangat baik sama aku selama ini. Hai Ainun. Lo orang perempuan hebat lo. Setelah ini lo orang harus bercantik diri lo. Lo buktikan tanpa Benny lo bisa hidup lo. Iya Mbak, hukum karma itu nyata. Dan sekarang hukum karma itu sedang berjalan. Yakin deh, suatu saat Mas Benny akan dapat karma yang setimpal. Terima kasih semuanya. Oh, Pi, aku beli kuotanya dong. Yani, kok kamu bareng Mas Benny? Oh, iya, Pi. Kamu kenal ya? Ya kenal Yan.
Mas Benny ini pacar aku, Pi. Aku sama Mas Benny baru seminggu ini jadian. Apa? Pacar? Kamu serius pacaran sama Mas Benny, Yan? Maksud kamu apa? Kenapa kamu ngomong gitu sama Yani? Mas, stop Mas. Yan, kamu tahu nggak? Mas Benny ini suami yang nggak bersyukur, Yan. Istrinya dibuang setelah dia sukses jadi P3K. Apa? Yang bener itu Mas. Kamu udah punya istri. Bukan seperti itu sayang. Aku nggak mau tahu Mas. Cepat jelasin. Sekarang aku udah lajang sayang. Aku udah gak punya istri lagi. Berarti selama ini kamu udah nikah. Iya, Yan. Dia itu udah nikah dan baru seminggu istrinya diceraikan. Padahal istrinya baik banget, rela banting tulang menemani Mas Benny dari nol. Pas udah sukses istrinya ditalak. Ya Allah Mas, aku nggak nyangka ya. Ternyata kamu sejahat itu. Dan kamu udah bohongin aku Mas. Sayang, tolong dengerin penjelasanku dulu. Udah Mas, nggak ada lagi yang perlu diomongin. Mulai detik ini kita putus. Enggak, aku nggak mau Yani. Aku cinta sama kamu Yan. Aku ingin kamu jadi istri aku. Baru pacaran aja udah bohongin aku. Apalagi kalau udah nikah, bisa menderita seumur hidup aku. Udah, pergi kamu dari sini. Aku nggak mau lihat wajah kamu lagi. Makasih ya Pi. Aku nggak tahu. Ternyata Mas Benny laki-laki brengsek. Iya, Yan. Lain kali hati-hati ya kalau deketin cowok. Iya Pi. Sialan Opi. Gara-gara dia aku putus sama Yani. Lihat aja ya, aku akan buat kamu nyesal. Hahaha. Ini akibatnya karena kamu sudah berani macam-macam sama aku. Mulai besok kamu akan menangisi kehancuran usahamu. Met, itu bukannya Mas Benny ya? Iya Tom, ngapain ya Mas Benny di depan konter Opi? Ayo Met, kita paranin. Ayo Tom. Mas Benny, Mas, ngapain di sini? Pak Warmet, gawat nih. Bisa-bisa mereka curiga lagi sama aku. Met, itu yang barusan tumbak ke badan Mas Benny. Bensin bukan sih Met? Iya ya Tom. Mas Benny ngapain? Kok bawa bensin? Met. Waduh, kok dia lari Met? Ayo Tom, kita kejar. Tolong! Panas! Tidak! Panas! Astagfirullahaladzim. Tom, Mas Benny kebakar hidup-hidup Tom. Iya Met, gimana ini Met? Astagfirullahaladzim. Cepat, ambil air. Innalillahi. Ya Allah, kenapa bisa terjadi seperti ini, Mat? Pak Lurah, tadi itu Berarti kemungkinan besar Mas Benny mau bakar ruko lu, Pi, karena dendam sama lu. Ya kurang lebih gitu, Dul. Mau apa lagi coba? Ke depan konter gue bawa-bawa bensin dan korek api. Ya Allah, kok bisa sih? Mas Benny senekat itu, Iya sayang, tapi syukurlah untung ada Warmat dan Tommy yang ronda semalam. Jadi niat busuknya
malah berbalik ke diri sendiri, jadi senjata makan tuan kan? Tapi kayaknya sih ini juga karma, Dul. Sebelumnya kan dia jahat banget sama istrinya dan diem-diem udah ngincer perempuan lain buat dijadiin pengganti istrinya. Nah, bisa jadi tuh Pi, mentang-mentang ya jadi P3K, istrinya dicerai. Padahal seragam yang dia pakai kan hasil keringat istrinya. Dasar suami gak tahu malu. Nah, ini bisa jadi pelajaran buat para suami. Jangan sampai istri yang udah menemaninya dari nol, pas udah sukses, istrinya dibuang. Kalau suami kayak gitu mah, lihat aja ya. Mending aku doain gak akan sukses seumur hidup. Aduh, jangan gitulah sayang. Aa mah gak akan kayak gitu. Ya kan, hati manusia gak ada yang tahu, A. Buktinya dulu suami Mbak Ainun juga baik kok sama istrinya. Iya sayang, Aa gak akan kayak gitu. Aa kan sayang dan cinta sama Diun. Nih, kalau nggak percaya, biar Opi yang jadi saksi kalau Aa cinta banget sama Diun. Pret. Aduh, sakit, Dul. Janji ya, A. Kalau suatu saat nanti A macem-macem, aku potong burung A sampai ke akar-akarnya. Waduh, Aduh, lu yang diancam badian, tapi gue ikut ngilu juga, Dul. Di bawah cahaya bulan malam, ku duduk sendiri mengenangmu. Tatapanmu yang dulu hangat, kini tinggal bayang di kalbu. Kau datang tanpa aku pinta, tapi kau tinggal luka di dada. Namun cinta tak bisa dusta, hatiku tetap milikmu jua. Setiap langkah terbayang wajahmu, namun ku belajar menerima bahwa cinta tak harus